Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan lanjutan dari kuliah Etika Penelitian minggu lalu. Kita akan melanjutkan, kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai sejarah dan ketentuan-ketentuan mengenai etika penelitian berlaku di dunia, maka kali ini kita akan membahas mengenai etika penelitian yang kita gunakan di Indonesia ini. Baik, kita akan mulai membahas mengenai prinsip etik penelitian yang sebetulnya sudah pernah kita bahas sebelumnya, namun saya ulangi kembali karena ini adalah merupakan inti dari kuliah etik penelitian ini. Di sini dalam sistem kesehatan nasional, yaitu Perpres nomor 72 tahun 2012, telah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip etik penelitian yang melibatkan manusia dan hewan sebagai subjek penelitian. Yang pertama yaitu adalah respect for person, di mana sebagai peneliti kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang menjadi subjek penelitian kita. Di sini bertujuan untuk menghormati otonomi dan melindungi manusia yang otonominya terganggu atau kurang. Sudah jelas bahwa semua subjek penelitian yang melibatkan manusia itu pasti terganggu hak otonominya atau mengurangi hak otonominya. Misalnya waktu yang harus disediakan atau diluangkan untuk penelitian tersebut. Atau hal lain misalnya harus mengeluarkan ongkos untuk transportasi menuju ke tempat penelitian. Dan beberapa hal lagi yang sudah saya contohkan sebelumnya. Hal ini mempersyaratkan bahwa subjek yang berketergantungan atau dependen ataupun subjek yang rentan atau vulnerable itu benar-benar harus dilindungi terhadap munculnya kerugian atau munculnya penyalahgunaan terhadap mereka. Sehingga jika harus melibatkan orang-orang yang berketergantungan atau yang rentan, itu harus mendapatkan persetujuan dari mereka atau dari keluarganya, sehingga penelitiannya sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi mereka. Contohnya adalah misalnya para narapidana, para anak-anak sekolah, atau para pasien di rumah sakit. Benar-benar mereka harus menjadi subjek penelitian atas dasar kesukarelaan dan bukan suatu paksaan atau tekanan. Baik, yang kedua adalah beneficence. Di dalam beneficence ini pertama adalah mengandung arti harus berbuat baik. Berbuat baik adalah para peneliti harus benar-benar menghargai subjek penelitian dan melakukan hal-hal dengan penuh rasa etika dan sopan santun terhadap subjek penelitian. Yang kedua, maksud dari beneficence di sini adalah berbuat baik di mana hasil penelitiannya harus benar-benar menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bukan hanya bagi subjek itu sendiri, namun juga bagi ilmu pengetahuan dan juga secara dapat digunakan atau bermanfaat secara universal bagi kesehatan umat manusia. Selanjutnya adalah non-maleficence. Non-maleficence di sini adalah artinya tidak merugikan, di mana peneliti harus meminimalisir risiko dengan cara membuat desain penelitian yang baik, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan metodenya maupun step-stepnya, sehingga tidak akan merugikan bagi subjek penelitian yang telah meluangkan waktu maupun selain waktu juga hal-hal lain yang dapat merugikan mereka, dan juga dengan meminimalisir resiko dengan membuat desain penelitian ilmiah yang baik itu akan mengurangi segala macam efek samping yang mungkin timbul akibat penelitian tersebut. Selanjutnya adalah keadilan. Di sini adalah suatu prinsip yang tidak boleh membeda-bedakan subjek penelitian berdasarkan apapun, baik suku, ras, agama, ataupun kepentingan-kepentingan lain, di mana semuanya harus
merasakan atau mendapatkan pemilihan ataupun kesempatan yang sama dalam penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kerahasiaan identitas dan data kesehatan subjek penelitian harus benar-benar dijaga. Kerahasiaan ini harus benar-benar dijaga dari awal penelitian berlangsung, yaitu sejak masa informed consent, sejak penelitian dijalankan, saat pengolahan data maupun saat dilakukan publikasi dari data penelitian tersebut. Dan kita tidak boleh membocorkan identitas pasien, identitas medisnya tanpa izin dari subjek penelitian tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan kesehatan terhadap manusia hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis dari manusia yang menjadi subjek penelitian tersebut atau yang disebut informed consent atau persetujuan setelah penjelasan. Hal ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Baik, ini saya akan mengingatkan juga mengenai prinsip pada penelitian dengan hewan sebagai subjek penelitian. Di sini kita harus memperhatikan hal-hal yang menghilangkan segi-segi yang tidak manusiawi atau inhuman pada penggunaan hewan percobaan. Ada dua jenis, yaitu kita sebut 3R dan 5F. Kita akan lihat lagi satu persatu apa yang dimaksud dengan 3R adalah replacement, adalah langkah pertama untuk memilih hewan yang kurang rasa atau tidak rasa. Atau jika masih memungkinkan, maka penelitian jika bisa dilakukan secara in vitro, maka tidak diperkenankan untuk menggunakan hewan uji. Jika akan menggunakan hewan uji, pilihlah dari yang tingkatan hewannya paling kecil. Jadi kita tidak boleh langsung memakai hewan dengan tingkatan yang teratas atau tertinggi. Contohnya kita jika memungkinkan untuk menggunakan cacing, kita harus menggunakan cacing dibandingkan mencit misalnya. Tapi jika harus menggunakan mencit, lebih baik menggunakan mencit dibandingkan harus menggunakan primata. Demikian seterusnya. Yang pasti kita harus menggunakan hewan dengan tingkatan yang lebih rendah jika memungkinkan. Baik, R selanjutnya adalah refinement. Refinement adalah mengurangi atau menghilangkan sejauh mungkin rasa nyeri, ketidaknyamanan, dan kesusahan atau distress yang diderita oleh hewan percobaan tersebut selama dilakukan uji atau penelitian terhadap subjek dengan hewan penelitian, dengan hewan sebagai subjek penelitian, dengan memberikan hal-hal yang atau memenuhi hal-hal yang dibutuhkan untuk kesejahteraan hewan sebagai subjek penelitian tersebut. Hal-hal tersebut akan kita bahas pada 5F nanti. Kemudian yang ke R yang selanjutnya atau R yang terakhir adalah reduction, yaitu jumlah hewan yang digunakan harus sesedikit mungkin. Sebelum penelitian berlangsung, kita harus menghitung dengan teliti syarat minimal jumlah hewan yang dibutuhkan untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya atau penelitian yang valid. Kita tidak boleh semena-mena menggunakan hewan dengan jumlah yang besar. Jadi hal tersebut harus benar-benar kita hitung sesuai dengan kebutuhan penelitian atau hasil yang kita harapkan. Baik, kita akan melihat mengenai 5F di sini. Yang pertama, F ini adalah freedom of. Jadi para hewan para subjek hewan sebagai subjek penelitian tersebut harus freedom atau terbebas dari 5F sebagai berikut. Yang pertama adalah freedom from hunger and thirst, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus. Kita sebagai peneliti harus memberi makan dan minum hewan-hewan tersebut sesuai siklusnya. Jadi tidak boleh kita membiarkan mereka merasa lapar dan haus. Yang kedua adalah freedom from pain, bebas dari rasa nyeri.
Kita harus menjaga betul-betul jika ada penelitian yang tidak nyaman bagi hewan coba, harus kita lakukan dengan singkat, ataupun jika dibutuhkan dapat diberikan anestesi atau penghilang rasa nyeri. Kemudian selanjutnya ada freedom from distress and feeling discomfort, yaitu bebas dari stres dan rasa tidak nyaman, di mana kita harus memberikan suasana atau lingkungan yang sangat nyaman bagi hewan uji tersebut, yaitu dengan kandang yang bersih misalnya, kemudian juga yang terhindar dari suara-suara bising, kemudian juga jika membutuhkan sinar matahari kita harus menjemur mereka, harus membersihkan kandangnya setiap hari. Hal-hal itu harus benar-benar sangat kita perhatikan. Nah, jika memungkinkan, hewan uji tersebut juga di dalam kandangnya harus kita berikan alat-alat permainan untuk mereka dapat beraktivitas dengan optimal. Yang selanjutnya adalah freedom from injury and disease, atau bebas dari luka dan penyakit. Namun jika kita memang memerlukan untuk menguji terhadap rasa nyeri, kita harus melakukan dengan benar-benar sesuai dengan metode atau rancangan penelitian yang telah kita buat dan menyelesaikannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian yang terakhir adalah freedom to express their normal behavior, bebas berperilaku normal untuk hewan. Jadi dalam arti kata, kita harus memberikan misalnya kandang yang cukup luas untuk mereka. Dalam satu kandang harus dibatasi jumlahnya. Jadi mereka benar-benar dapat berperilaku normal sebagaimana mereka hidup di alam bebas dan bukan sebagai subjek suatu penelitian. Baik, itu adalah 3R dan 5F. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik, yaitu yang masih ada di sistem kesehatan nasional, di mana disebutkan bahwa suatu penelitian harus menjamin perlindungan subjek penelitian. Litbangkes yang penelitian dan pengembangan kesehatan yang menggunakan manusia dan hewan coba harus mendapatkan persetujuan etik atau ethical clearance. Itu adalah persyaratan utama agar suatu penelitian yang menggunakan manusia dan hewan uji dapat dilaksanakan di Indonesia ini. Kemudian kita akan melihat lagi bahwa dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1334 Tahun 2002 telah memberikan dasar hukum untuk pembentukan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan atau KNEPK, di mana Komite KNEPK tersebut akan menyelenggarakan atau membuat suatu badan yang dapat memberikan ethical clearance bagi penelitian kesehatan yang melibatkan manusia dan hewan uji. KNEPK ini kemudian akan membentuk KEPK atau Komisi Etik Penelitian Kesehatan, di mana tugas KEPK tersebut adalah memberikan persetujuan etik atau ethical approval. Kemudian kita harus melihat apakah penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek atau hewan coba itu telah bisa mendapatkan ethical approval atau persetujuan etik dari KEPK. Karena tanpa persetujuan etik itu penelitian itu dapat dianggap telah melanggar etik penelitian. Kita akan melihat nanti contoh salah satu formulir etik penelitian di mana memuat beberapa hal-hal penting yang harus dilaporkan oleh seorang peneliti sebelum dia mendapatkan suatu ethical approval atau ethical clearance. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai informed consent. Di sini tujuan informed consent adalah mendorong partisipasi subjek penelitian dalam mengambil keputusan. Sebetulnya itu adalah tujuan utamanya. Namun ada hal-hal lain yang kemudian muncul
pada saat kita melakukan informed consent, yaitu pertama adalah menambah waktu penelitian. Kenapa? Karena pada saat melakukan informed consent tentu saja kita harus menerangkan terlebih dahulu semua prosedur-prosedur dan semua resiko waktu yang akan ditempuh oleh subjek penelitian tersebut. Sehingga tentu saja akan menambah waktu penelitian yang cukup panjang sebelum dilakukan penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, tantangannya atau risikonya pada saat kita memberikan informed consent adalah merumitkan keputusan subjek. Karena kemudian subjek akan mendapatkan banyak informasi yang memengaruhi pertimbangannya. Misalnya mengenai teknologinya. Teknologi apakah yang akan diterapkan pada saat penelitian tersebut, atau mengenai terapinya, ataupun juga mengenai tingkat pemahaman dari si calon subjek penelitian tersebut. Sehingga semakin subjeknya semakin sulit untuk menerima informasi, akan semakin merumitkan keputusan subjek tersebut, karena kemudian akan semakin banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti. Yang terakhir, tantangan pada saat kita memberikan informed consent tentu saja adalah ekspektasi subjek. Karena pada saat itu subjek dapat memberikan atau melontarkan berbagai ekspektasi jika seandainya dia setuju menjadi subjek penelitian. Ketiga hal tersebut memang terlihat merugikan bagi peneliti. Namun, informed consent ini tetap tidak boleh kita lewati karena ini adalah persyaratan utama suatu penelitian dapat dilakukan. Di mana dalam informed consent ini kita mencerminkan syarat-syarat etik penelitian bahwa kita sudah respect per person dan juga telah melakukan hal-hal yang baik atau beneficent dan menghindari kerugian dari si calon subjek penelitian karena belum mengetahui prosedur apa yang akan dia tempuh kelak jika sudah menyetujui sebagai subjek penelitian. Selanjutnya kita akan melihat landasan etik dari informed consent tersebut. Sebetulnya jika informed consent ini terpenuhi, landasan etik terpenuhi, maka ini adalah suatu kesempatan untuk memaksimalkan keputusan subjek dalam berpartisipasi secara bermakna. Kenapa? Karena yang pertama, kapasitas untuk mengambil keputusan itu menjadi semakin luas karena informasi yang telah kita berikan sebagai peneliti. Di mana subjek diharapkan saat mendapatkan penjelasan itu telah mengetahui secara sempurna prosedur yang akan dilakukan, resiko-resikonya apa saja, kemudian juga waktunya berapa lama, kemudian obat apa saja yang akan diberikan, itu semuanya telah diinformasikan sehingga subjek dapat mengambil keputusan dengan rasa yang lebih tinggi motivasinya karena merasa apa yang dia lakukan itu mempunyai manfaat yang seluas-luasnya. Kemudian yang kedua adalah tanpa paksaan. Landasan etik tersebut meyakinkan atau memahami atau mengharuskan suatu persetujuan atau informed consent itu ditandatangani atau disetujui secara sukarela oleh subjek penelitian. Selanjutnya, landasan etik yang ketiga adalah informasi harus mencukupi. Jadi pada saat informed consent, peneliti harus memberikan informasi yang mencukupi, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa mulai dari prosedurnya, waktunya, resikonya, tindakannya seperti apa, itu harus sudah dijelaskan semua. Kemudian setelah ada penjelasan, kita harus mengecek atau menanyakan ulang mengenai pemahaman dari calon subjek penelitian tadi. Harus diperhatikan benar-benar bahwa subjek benar-benar telah memahami apa yang telah kita paparkan. Kemudian selanjutnya yang terakhir landasan etiknya adalah bahwa subjek penelitian harus mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau untuk bertanya pada saat kita melakukan informed consent tersebut.
Baik, ini adalah slide terakhir yang akan kita bahas dalam kuliah mengenai etika penelitian kali ini, yaitu mengenai isi informed consent, apa-apa saja yang harus dijelaskan terhadap subjek penelitian atau calon subjek penelitian pada saat kita melakukan informed consent. Saya harap seluruh isi informed consent ini dapat langsung kalian laksanakan atau kalian praktekkan saat kalian melakukan PKL 1, PKL 2 maupun tugas akhir kalian nanti. Perhatikan step-stepnya dan apa saja isinya supaya kalian nanti dapat mempraktekannya atau melaksanakannya dengan lancar. Yang pertama adalah kita harus memberikan penjelasan secara detail tentang penelitian atau praktikum yang akan kita laksanakan nanti. Apa saja yang utama tentu saja adalah sebelum kita melakukan atau memberikan penjelasan tersebut, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita harus meminta kesediaan calon subjek atau keluarganya bahwa kita akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan dalam rencana penelitian kita ini. Setelah mereka atau calon subjek itu setuju, baru kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan mengenai informed consent ini. Baik, nomor 1 adalah tujuan penelitian. Jelaskan dengan detail tujuan penelitian kita ini apa sebetulnya. Kemudian setelah kita memberikan informasi mengenai tujuannya, kita harus menginformasikan juga mengenai rentang waktu berpartisipasi. Harus dijelaskan frekuensinya berapa kali, durasinya berapa lama, kemudian selang berapa lama mereka akan mengikuti penelitian atau praktikum tersebut. Jadi harus benar-benar detail berapa kalinya, berapa lamanya, dan selang berapa lama, seperti itu ya. Kemudian jelaskan juga apa yang akan dilakukan terhadap subjek penelitian. Kalian harus memberikan penjelasan yang detail. Apa saja yang akan kalian lakukan dalam rentang waktu tersebut. Apakah kalian akan melakukan wawancara berapa kali, observasi berapa kali, kemudian tes-tes apa saja berapa kali ya. Kemudian harus dijelaskan juga bahwa kalian juga akan memerlukan beberapa dokumen yang telah yang dimiliki oleh keluarga atau klien kalian tersebut ya. Kemudian keuntungan atau kerugian yang akan dialami juga harus kalian jelaskan dengan detail. Tidak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh kalian hanya menjelaskan tentang keuntungannya saja, tapi tidak menjelaskan mengenai kerugiannya. Katakanlah keuntungan yang akan mereka dapatkan adalah mereka bisa mendapatkan terapi dari kalian. Tapi tentu saja kerugiannya ada. Misalnya mereka harus datang berkali-kali. Kemudian jelaskan juga, ada juga resiko bahwa treatment yang kalian berikan itu kemungkinan adalah tidak cocok atau tidak berhasil, ataukah tidak akan menimbulkan dampak yang berarti, kesembuhan yang berarti bagi klien kalian. Ya, jadi tidak boleh ada yang disembunyikan. Keuntungan harus kalian jelaskan, demikian juga kerugian atau risiko kerugian yang mungkin akan dialami oleh klien tersebut harus dijelaskan hingga mereka memahami betul apa saja yang menjadi risikonya. Kemudian selanjutnya adalah informasi mengenai pengobatan dan alternatif lain yang akan diberikan jika mengalami risiko dalam penelitian. Sebetulnya pada saat kalian melakukan praktikum atau PKL 1, 2, dan TA, tidak terlalu adanya resiko yang dapat menimbulkan penyakit ya, karena kalian hanya memberikan suatu perlakuan atau tindakan rehabilitatif. Hal ini yang mengenai informasi mengenai pengobatan dan alternatif lain yang akan diberikan itu biasanya terjadi pada penelitian-penelitian uji klinis obat-obatan atau mungkin vaksin ya, di mana di sini mereka dijelaskan kalau sampai terjadi risiko dalam penelitian,
mereka bisa mendapatkan pengobatan atau alternatif apa saja. Itu yang harus dijelaskan. Kemudian, ini yang penting bagi kalian, karena di sini banyak klien kalian yang mungkin termasuk golongan usia anak-anak ya, atau orang tua, atau kita sebut tadi juga merupakan golongan yang rentan, sehingga kita harus meyakinkan benar-benar kepada keluarganya bahwa kerahasiaan akan sangat terjamin ya. Pertama adalah kerahasiaan biodata, itu akan sangat terjamin, dan yang kedua adalah kerahasiaan medis atau hasil pemeriksaan subjek tersebut. Itu harus kalian patuhi atau taati ya. Itu makanya kalian pada saat membuat laporan diharapkan hanya menuliskan inisial saja. Atau kalau kalian terpaksa harus mempresentasikan wajah klien kalian, terutama untuk yang anak-anak dan orang tua. Pertama kalian harus meminta izin, dan yang kedua pada saat presentasi foto mereka harus kalian tutup ya, matanya atau wajahnya kalian blurkan ya. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan mengenai pengobatan medis dan ganti rugi yang akan diberikan kepada subjek jika mengalami masalah yang berhubungan dengan penelitian. Ini kita harus menjelaskan dengan detail kalau seandainya penelitian kita memberikan atau dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan, misalnya adanya efek samping atau reaksi alergi, si klien ini atau calon subjek kita ini harus mendapatkan penjelasan bagaimana pengobatan medis mereka nanti. Apakah kita akan menjaminkan pengobatan medisnya? Apakah kita akan memberikan polis asuransi bagi mereka selama mereka melaksanakan penelitian ini? Dan sebagaimana atau sejauh mana ganti rugi yang akan diberikan kepada subjek? Hal ini harus kita jelaskan dengan semaksimal mungkin, selain untuk memberikan rasa aman terhadap calon subjek kita, yang kedua juga ini untuk menghindari tuntutan kepada peneliti, karena kita telah memberitahukan resikonya, kita telah memberitahukan bahwa kita bersedia memberikan suatu jaminan kesehatan, namun ada limitnya misalnya, seperti itu. Ya, baik, itu adalah penjelasan tentang penelitian yang harus kita jelaskan kepada calon subjek penelitian kita dengan sedetail-detailnya. Jika kita telah menjelaskan satu hal, kita bisa memberikan kesempatan kepada calon subjek kita tersebut untuk bertanya mengenai hal-hal yang telah kita terangkan tadi. Baik, ini ada yang kedua. Yang kedua adalah kita harus memberikan informasi mengenai narahubung yang dapat dihubungi oleh subjek itu kapanpun. Ya, kita harus memberikan nama jelasnya, alamatnya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, sehingga subjek dapat menanyakan tentang masalah kesehatan yang mungkin muncul berkaitan dengan penelitian ini. Dan kemungkinan munculnya itu bisa saja sewaktu-waktu. Jadi tidak harus pada saat itu atau pada saat bertemu dengan penelitinya, namun bisa saja di luar waktu bertemu tersebut, Pak. Mungkin juga misalnya adanya efek samping setelah mereka pulang ke rumah. Misalnya pada subjek praktikum kalian, setelah kalian memberikan terapi selama selama kalian bertemu, memberikan suatu tindakan, misalnya saat kembali ke rumah mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa atau di luar kebiasaan, misalnya ada rasa pegal, seperti itu. Mereka diharapkan dapat menghubungi kalian atau seorang narasumber kapanpun. Ya. Kemudian selanjutnya adalah penelitian tersebut harus bersifat sukarela ya. Jadi setelah kita memberikan informasi yang jelas tadi di atas mengenai penelitiannya apa, narahubungnya siapa, subjek kemudian dapat memutuskan diberikan informasi bahwa subjek dapat memutuskan untuk meninggalkan penelitian tanpa dirugikan kapanpun mereka punya hak untuk meninggalkan penelitian tersebut. Dan juga bila ia bersedia berpartisipasi kemudian sudah jangka waktu tertentu ia memutuskan untuk meninggalkan penelitian tersebut, maka ia bisa bebas pergi tanpa ada sanksinya, tanpa ada sanksi apapun ya. Jadi semua itu harus benar-benar kalian jelaskan saat kalian melakukan informed consent.
Baik, ini yang terakhir adalah kita harus menjelaskan ada berapa jumlah subjek penelitian yang akan turut serta dalam penelitian tersebut, ya. Dan juga lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini akan dilaksanakan. Ya, baik. Jadi demikianlah isi informed consent yang harus kalian pahami, yang harus kalian jelaskan pada saat kalian melakukan informed consent atau persetujuan setelah penjelasan. Setelah diberikan penjelasan ini, tanyakan kembali apakah klien atau calon subjek penelitian kalian telah mengerti, apakah keluarganya telah mengerti. Jika mereka sudah mengerti, maka kalian harus mendapatkan tanda tangan mereka di lembar informed consent, diisi dengan nama jelas dan tanggal kapan mereka menandatanganinya. Ya, baik, saya kira demikian pemaparan saya kali ini. Semoga dapat dimengerti oleh kalian pemaparannya dan nanti dapat dilaksanakan oleh kalian saat kalian melakukan praktikum atau PKL 1, PKL 2 maupun tugas akhir kalian. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga pemaparan saya ini dapat bermanfaat bagi kalian, menjadi barokah di dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.